Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5921. Ketika Charlie kembali ke New York, pesawat yang ditumpangi Hogan sedang terbang di atas lautan. Saat ini, Steve masih berada di bawah pengawasan Hank. Dan anak buah keluarga Rothschild telah dengan panik mencari di rumah keluarga Yoe selama setengah-tengah malam dan setengah pagi namun tetap tidak menemukan apapun. Simon sekarang bersedia tampil habis-habisan. Sebelumnya, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu mencolok di keluarga Yoe. Namun, kini si Fang Baozuang mungkin telah disingkirkan. Jika dia tidak segera menemukan petunjuk untuk mengejarnya, dia takut ini akan berakhir. Jadi, dia berhenti melakukan apapun dan meminta Hank untuk meningkatkan pencarian. Pada saat yang sama, ia mengirim tim survei lain ke lokasi tersebut dengan peralatan eksplorasi geologi skala besar. Beberapa truk berat melaju ke Yoe Manor dan menyiapkan berbagai peralatan secara megah untuk mendeteksi bawah tanah seluruh Yoe Manor. Peralatan deteksi ini bahkan dapat memindai dengan jelas sarang semut di bawah tanah. Jika memang ada sesuatu untuk orang-orang di sini, jalan rahasia masuk dan keluar pasti akan ditemukan. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah keluarga Yoe. Peter Yoe melanggar hukum, dan dia tidak bersalah seperti keluarganya. Keluarga Rothschild secara terbuka memasuki keluarga Yoe dan menggali 3 kaki ke dalam tanah. Membuatnya tampak seperti minyak ditemukan di halaman keluarga Yoe. Tentu saja, pergerakan besar tidak dapat disembunyikan dari dunia luar. Oleh karena itu, beberapa media yang tidak dikendalikan oleh keluarga Rothschild, termasuk platform video pendek, segera melaporkan tindakan yang tidak dapat dipercaya dan bahkan ilegal ini. Media sosial Amerika tiba-tiba meledak. Tidak seorang pun menduga bahwa keluarga Rothschild yang baru terbongkar akan terus terang menentang hukum. Kali ini mereka langsung mendatangkan tim teknik ke rumah keluarga Yoe untuk menggali. Mereka hanyalah penjahat. Jadi internet dipenuhi dengan serangan verbal yang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang pagi. FBI hampir murka. Para petugas di lokasi selalu ingin keluarga Rothschild tetap bersikap rendah hati. Pada prinsipnya, Anda bisa melanggar hukum, tetapi Anda harus melakukannya dengan diam-diam. Jika tidak, kamu akan memperburuk wajahku. Namun saat ini, Simon yang bersemangat tidak lagi mempedulikannya. Dia harus menentukan petunjuknya sesegera mungkin. Jika dipastikan tidak ada jalan rahasia di sini. Kalau begitu apa yang terjadi tadi malam mungkin sebuah kesalahan. Namun jika jalan rahasia itu ditemukan, ia harus menelusuri jalan rahasia itu hingga tuntas. Simon mempertaruhkan seluruh wajah dan reputasi keluarganya demi si Fang Baozuan. Dari sini kita bisa melihat betapa dia menghargai si Fang Baozuan. Namun, kenyataan seringkali penuh keajaiban. Tim eksplorasi Simon memiliki gambaran yang jelas tentang situasi dalam jarak 500 meter di bawah permukaan rumah keluarga Yoe. Dan mereka tidak menemukan apa yang disebut jalan rahasia. Dengan kata lain, seluruh keluarga Yoe tidak memiliki kondisi dasar untuk datang diam-diam dan pergi diam-diam. Hal ini langsung membuat Simon bingung. Untuk mencegah opini publik terhadap insiden tersebut semakin meningkat, dia hanya bisa mengevakuasi semua orang dari istana Yoe terlebih dahulu. Untuk meredakan amarah masyarakat, pihak kepolisian dan FBI juga melakukan penangkapan secara selektif terhadap sejumlah orang tersebut guna memberikan penjelasan kepada masyarakat. Simon bingung dan hanya bisa menaruh harapannya pada Peter Yoe lagi. Dia merasa bahwa terlepas dari apakah si Fang Baozuang dibawa pergi oleh seseorang tadi malam, Peter Yoe pasti mengetahui situasi spesifik dan ingin menemukan si Fang Baozuang. Mereka masih harus mulai dengannya tentang keberadaannya. Jadi, dia segera memanggil Hank dan memerintahkannya. Hank, apapun metode yang kau gunakan, kau harus membawa Peter Yoe keluar dari rumah sakit Manhattan. Hank merasa malu. Tuan, Peter mendapat perlindungan dari polisi dan FBI. Banyak media berkumpul di rumah sakit. Dalam kasus ini, aku tidak punya pilihan lain selain merebutnya. Simon berteriak dengan marah, kalau begitu bawa orang untuk menangkapnya. Kalau begitu, carilah yang terbaik di dunia. Ahli interogasi akan menginterogasinya. Jika kau tidak bisa mengetahui keberadaan si Fang Baozuang, bunuh saja dia. Hank tertegun sejenak, lalu berkata, "Baik, Pak. Kalau begitu, saya akan mengerahkan tenaga untuk melakukan persiapan dengan segala cara. Keluarkan Peter dari rumah sakit Manhattan." Simon ragu sejenak lalu berkata cepat, lupakan saja. Simon yang sudah tenang,
Tahu betul bahwa dirinya telah melakukan kejahatan besar dengan membiarkan orang-orang mendatangi rumah keluarga Yao untuk melakukan survei dan penggeledahan di siang bolong. Jika Hang dan anak buahnya benar-benar dikirim ke rumah sakit untuk merampok orang dengan senjata, sifatnya akan sangat buruk. Lagi pula, jika Anda ingin menangkap orang langsung dari polisi dan FBI, hal itu pasti akan menyebabkan baku tembak. Dalam kasus tersebut, pada dasarnya sama saja dengan terorisme. Hal semacam ini tidak boleh dilakukan, kalau tidak pasti akan berakibat buruk. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa berkata dengan marah. Pertama-tama, carilah cara untuk menyergap rumah sakit Manhattan. Begitu kalian sampai di rumah sakit, cari tahu situasinya dan laporkan kepadaku. Sisanya ikuti perintahku. Hang segera berkata, "Baik Tuan, saya akan melakukannya sekarang juga." Hang menutup telepon dan langsung berkata kepada Steve, "Ayahmu memintaku pergi ke rumah sakit Manhattan. Apakah kamu ingin tinggal di sini atau kamu punya rencana lain?" Bab 5922. Steve tahu bahwa Hang sekarang telah dikendalikan secara mental oleh Charlie dalam beberapa cara. Maka dia pun menuruti perkataannya dan berkata, "Lakukan saja urusanmu, jangan khawatirkan aku akan kembali dan beristirahat dulu." Hang memperingatkannya, "Jangan lupa apa yang Tuan Wade katakan padamu. Jika kau berani mengkhianati Tuan Wade, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Steve berkata dengan tercengang, "Saya berada di perahu yang sama dengannya sekarang. Dia juga kaptennya. Saya adalah penumpang tak bersalah yang diculik olehnya. Jika kau memberiku 100 orang pemberani, aku tidak akan berani mengkhianatinya." Hang mendengus dingin, "Kau tahu kebenarannya." Setelah itu, ia meraba bagian tengah tulang rusuk sebelah kanan dengan tangan kanannya. Setelah menemukan tulang rusuk ke-6 dan ke-7 di sisi kanan, dia meninju kedua tulang rusuknya secara melingkar, kemudian terdengar bunyi tulang rusuk patah. Steve di sampingnya tercengang dan berpikir dalam hati, "Ini benar-benar orang yang kejam." Saat ini, Hang mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Menemukan sebuah nomor dan meneleponnya, dan panggilannya tersambung. Dia berkata, "Hei, dua tulang rusukku patah. Tolong atur agar saya bisa dirawat di rumah sakit Manhattan." Ujung telepon lainnya langsung berkata, "Tidak masalah, kapan kamu ingin dirawat di rumah sakit?" Hang berkata, "Semakin cepat, semakin baik." Ujung telepon yang lain berkata, "Berikan saya alamat Anda dan saya akan mengatur helikopter medis untuk menjemput Anda." Ngomong-ngomong, kamu belum meninggalkan New York, kan? Jika Anda meninggalkan New York, helikopter tidak bisa keluar. Hang berkata, "Saya akan mengirimkan lokasinya. Helikopter bisa datang ke sini." Oke. Pada saat ini, Pendeta Wu, keturunan langsung keluarga Wu yang berada jauh di markas Warriors Den di Antartika, juga memperhatikan berita ini yang membuatnya sedikit bingung. Jadi, dia segera datang ke pintu ruang retret Victoria. Ragu-ragu lagi, dan akhirnya mengetuk pintu. Victoria hampir tidak pernah keluar rumah sejak pelariannya yang putus asa dari Cina. Selama lebih dari 300 tahun, dia tidak pernah merasa tidak aman seperti sekarang. Pukulan tiba-tiba itu membuatnya merasa sedikit dekaden untuk sementara waktu. Mengetahui bahwa Ravender akan datang, dia tidak ingin melihatnya pada awalnya. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, pendeta bertindak dengan mantap. Dan jika dia tidak harus melaporkan sesuatu yang penting padanya, dia pasti tidak akan menyentuh alisnya saat ini. Jadi, dia melambaikan tangannya di udara, dan pintu batu tebal itu pun terbuka sebagai respons. Pendeta masuk dengan hormat. Melihat Victoria duduk bersila di tanah di balik tirai kasa, dan berbisik, "Guru, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda." Victoria mengangguk dan berkata dengan nada dingin, "Katakan padaku." Ravender berkata, "Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Rothschild telah melakukan beberapa hal yang tidak biasa. Dan bawahan ini merasa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya." Victoria mendengus pelan dan berkata, "Rothschild? Orang yang hanya tahu cara menghasilkan uang. Mereka hanyalah keluarga plutokratis, tapi tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, mereka hanyalah semut. Mengapa kamu memperhatikan mereka?" Pendeta itu buru-buru berkata, "Tuan, keluarga Rothschild menangkap seorang pedagang barang antik beberapa waktu lalu. Setelah terbongkar, masalahnya belum reda. Hari ini,
Mereka bahkan mengambil risiko mendapat kecaman dari dunia dan langsung mengirim sejumlah besar orang ke rumah pedagang barang antik untuk menggali tanah sedalam 3 kaki. Mereka bahkan membawa sejumlah besar peralatan eksplorasi. Masalah ini memiliki dampak besar pada internet. Victoria mengerutkan kening tajam dan bertanya, "Maksudmu, keluarga Rothschild sedang mencari sesuatu yang penting?" "Ya," kata pendeta itu buru-buru. "Yang terpenting, petunjuknya adalah pedagang barang antik itu berspesialisasi dalam menjual kembali barang antik Tiongkok di Eropa dan Amerika Serikat. Ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga Rothschild memiliki barang antik Tiongkok yang akan direstorasi. Akibatnya, dia diam-diam membuat barang palsu dan memperdagangkannya. Lalu diganti. Keluarga Rothschild mengetahuinya. Keluarga Rothschild kemudian menangkap dan menyiksanya dengan kejam." Setelah jeda, pendeta melanjutkan, "Saya merasa barang antik ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika tidak, dengan Rothschild dilihat dari triliunan dolar sumber daya keuangan. Tidak ada barang antik di dunia ini yang bernilai sebesar itu bagi mereka. Sekalipun mereka mengemas semua lukisan Leonardo da Vinci, mereka tidak akan menganggapnya serius." Victoria mengangguk dan menganalisis, melihat pasar barang antik dunia, tidak peduli apakah itu barang antik timur atau barat. Harga transaksi satu buah hampir tidak pernah melebihi 1 miliar dolar AS. 1 miliar dolar AS jelas tidak sebanding dengan pertarungan besar yang dilakukan keluarga Rothschild. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Victoria segera berkata, "Beritahu Pavel dan minta dia mencari cara untuk mengetahui berita itu. Jika ada panen besar dari petunjuk ini, aku akan mengingatmu sebagai kontribusi pertama." Pendeta berlutut dengan satu kaki karena kegirangan, mengangkat tangannya, dan berkata, "Terima kasih, Tuhan." Bab 5923. Victoria berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kemana saja Loyal selama ini?" Pendeta berkata dengan tergesa-gesa, "Kembali kepada Tuhan. Anda meminta Loyal untuk berhenti menyelidiki perusahaan Blackwater dan tetap diam selama 3 bulan. Saat itu, dia berada di Carolina Utara, Amerika Serikat, yang juga merupakan kantor pusat Blackwater Company. Dia diam saja selama ini, tapi pendiriannya tidak berubah." Victoria mengangguk, karena dia juga ada di Amerika Serikat. Biarkan dia mencari Pavel. Meskipun Pavel berani dan banyak akal, dia ternyata tidak cukup kuat. Jika bahkan keluarga Rothschild tidak dapat menemukan sesuatu, kurasa dia akan mendapat masalah. Kalau Loyal membantu, peluang menangnya akan jauh lebih besar. Pendeta segera berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan, saya akan memberitahu mereka sekarang." Sejak keluarga An bertemu Jermo di Tiongkok, dan Jermo meledakkan dirinya dan meninggal, keluarga An tidak pernah kembali ke New York. Dalam panggilan telepon sebelumnya antara Bibi TC dan suaminya Pavel, keluarga An dan Charlie semuanya menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan paman ini. Namun karena mereka berjauhan, dan putrinya masih tinggal bersama Pavel di New York, mereka semua saling memahami secara diam-diam dan tidak saling menunjukkan ekspresi sedih. Identitas publik Pavel saat ini masih sebagai menantu keluarga An. Terlebih lagi, karena keluarga An tidak berada di Amerika Serikat untuk saat ini. Dia secara langsung menetapkan dirinya sebagai satu-satunya juru bicara keluarga An di Amerika Serikat, yang dapat dianggap sebagai momen popularitas. Namun, Pavel juga tahu betul bahwa keluarga An saat ini sedang memindahkan industri dan fokusnya, dan secara bertahap mentransfer aset Amerika ke Cina. Bahkan jika kedua belah pihak tidak putus. Jika mereka menunggu 2 atau 3 tahun lagi, dia hampir akan ditendang keluar dari kuali keluargaan. Yang paling membuat dia dan Victoria tertekan adalah bahwa pada saat kritis, keluargaan sebenarnya mencapai kerjasama investasi mendalam jangka panjang dengan Tiongkok. Dan tiba-tiba mendapat dukungan resmi. Sekarang Warriors Den sedang berlangsung, mereka benar-benar tidak berani melakukan apapun terhadap keluargaan. Terlebih lagi, sejak Victoria melarikan diri dari Tiongkok terakhir kali, dia telah membuat seluruh Warriors Den menjadi hening. Dan tidak pernah berpikir untuk menimbulkan masalah bagi keluargaan lagi. Saat ini, Pavel sedang duduk di kantor Nicholas, lelaki tua dari keluargaan, di lantai atas gedung keluarga. Dia berbaring malas di kursi bos, dengan kaki di atas meja dan cerutu Kuba yang bagus di mulutnya. Ketika dia sedang menikmati cerutunya dengan santai, dia tiba-tiba menerima pemberitahuan di telepon genggamnya di desktop. Adalah hal yang normal bagi ponsel untuk menerima pemberitahuan push.
Namun pemberitahuan push ini tidak biasa. Karena berita ini, dorongan tersebut secara otomatis dikirim dari perangkat lunak komunikasi Warriors Den. Menerima dorongan berarti organisasi tersebut memanggil. Selama beberapa waktu terakhir, ponsel Pavel tidak menerima pesan apapun dari Warriors Den. Lagi pula, semua orang diam, dan kantor pusat serta yang lainnya tidak akan menghubunginya. Terlebih lagi, masa diam 3 bulan belum berakhir. Dan tiba-tiba dia menerima berita yang menunjukkan bahwa pasti ada keadaan darurat yang sangat mendesak. Jadi, dia segera menekan tombol tekan. Setelah memasuki perangkat lunak, kotak perintah muncul pada antarmuka perangkat lunak dengan kata Ravender Wu ditampilkan di atasnya. Jadi dia buru-buru duduk tegak dan mengklik tombol OK di kotak perintah. Perangkat lunak itu segera memunculkan jendela mengambang untuk panggilan video. Pendeta berkata di ujung lain video. Pavel, Tuan punya tugas untukmu. Pavel berkata tanpa berpikir, Tuan Wu, tolong beritahu saya siap mendengarkan. Pendeta melambaikan tangannya dan berkata, izinkan aku bertanya sesuatu padamu terlebih dahulu. Apakah kamu sudah mendengar tentang apa yang terjadi antara keluarga Rothschild dan pedagang barang antik itu? Aku sudah dengar. Sekarang. Pavel berseru. Masalah ini telah menimbulkan kehebohan besar, dan semua orang di New York, bahkan Eropa dan Amerika Serikat mengetahuinya. Tuan Wu, mengapa Anda masih memperhatikan mereka? Pendeta bertanya kepadanya, lalu apakah kamu tahu apa hubungan di antara mereka? Ada dendam apa? Keluarga Rothschild kemungkinan besar sedang mencari sesuatu di rumah pedagang barang antik itu. Apakah kamu tahu apa yang mereka cari? Ini, Pavel menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan jujur kepada Anda. Tuan Wu, saya tidak terlalu memperhatikan masalah ini dan saya tahu alasan spesifiknya. Pendeta berkata, kalau begitu pergilah dan tanyakan, aktifkan koneksi kalian, dan temukan petunjuk sebanyak mungkin. Pavel berkata dengan hormat, baiklah Tuan Wu jangan khawatir. Bos, saya akan menemukan cara untuk mengetahuinya sekarang juga. Pendeta berkata dengan dingin, Loyal sudah terbang ke New York. Dan akan mendarat di New York dalam 2 jam. Anda pergi ke bandara untuk menemuinya dan menunggu instruksi selanjutnya. Ketika Pavel mendengar Loyal akan datang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Dia berpikir dalam hatinya, dari keempat bangsawan besar, pria misterius itu membunuh 3 di antaranya. Hanya meninggalkan Loyal saja. Mungkin masih ada orang yang menginginkan nyawanya. Jika dia datang ke New York, dia tidak akan bisa membantuku, kan? Pavel selalu merasa bahwa keempat bangsawan besar itu tampaknya cukup lemah. Mereka biasanya luar biasa dan membujuk. Namun 2 orang meninggal dan 1 orang menghilang dalam beberapa bulan. Kalau dia bekerja dengan Loyal, dia mungkin terlibat dalam kemalangannya. Namun, Ravender memiliki status yang sangat tinggi di Warriors Den. Jika Victoria adalah leluhur yang tidak pernah mati. Kemudian Ravender adalah orang nomor 1 yang membantu leluhurnya mengurus semuanya. Tentu saja dia tidak dapat menolak apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Wu, bawahan akan mengikuti perintah. Bab 5924. Pendeta bersenandung dan memperingatkan, cepat dan cari tahu beritanya. Sang guru juga sedang menunggu. Jika Anda terlalu lambat untuk membalas, hati-hati dengan hukuman yang diberikan gurumu. Tidak, tidak. Aku akan melakukannya secepatnya. Pavel berjanji berulang kali, dan setelah menutup video, dia segera mulai mencari seseorang untuk menanyakan situasi tersebut. Faktanya, bukan lagi rahasia di kalangan kepolisian New York dan FBI bahwa keluarga Rothschild sedang mencari istana Sifang. Lagi pula, Simon menggunakan begitu banyak hak istimewa untuk menutup seluruh New York untuk menemukan Sifang Baozhuang. Jadi dia harus memberitahu orang-orang yang dimobilisasinya tentang apa yang sedang dicarinya. Oleh karena itu, ia telah mengirimkan informasi gambar rinci Sifang Baozhuang ke semua departemen yang bekerja sama dengannya untuk menutup New York dan mencari Sifang Baozhuang. Meskipun begitu, dia masih sangat cerdik. Dia tidak memberitahu siapapun nama Sifang Baozhuang. Dia baru saja memberitahu orang-orang ini bahwa barang antik yang sangat berharga dan penting telah dicuri dari keluarga Rothschild. Bagaimana polisi dan FBI tahu bahwa di balik barang antik oriental seperti itu sebenarnya ada senjata nasional penting yang dapat memengaruhi nasib negara? Mereka hanya tahu bahwa keluarga Rothschild sedang mencari benda ini. Jadi semua orang bersorak dan mengambil barang ini.
Temukan saja barangnya dan kembalikan ke keluarga Rothschild. Karena data gambar si Fang Baozuang sudah didistribusikan ke puluhan ribu orang. Pavel dengan mudah menemukan salinannya. Saat melihat data gambar si Fang Baozu, dia tidak menganggapnya sesuatu yang istimewa. Lagi pula, itu berasal dari dinasti Tang, dan itu terutama merupakan senjata ajaib. Jadi penampilannya tidak terlalu indah, dan jauh lebih rendah dibandingkan mutiara dinasti Song Utara. Proses produksi peninggalan si Fang Baozuang sangat indah dan menggunakan berbagai bahan alam dan harta karun duniawi. Di mata Pavel, hal yang dicari keluarga Rothschild dapat dijelaskan dalam 3 kata, yaitu biasa saja. Akan tetapi dia tidak terlalu memikirkan masalah ini tetapi langsung mengirimkan informasi tersebut kepada Revender. Belum lagi Pavel tidak mengenal si Fang Baozuang, bahkan Revender juga tidak mengenalnya. Maria, yang telah hidup selama hampir 400 tahun. Hanya mendengar ayahnya menyebutkannya 1 kali. Dalam 300 tahun berikutnya, dia hanya melihat catatan tidak resmi mengenai si Fang Baozuang dari beberapa sejarah tidak resmi. Pada saat itu, semua catatannya berupa kata-kata, dan orang-orang yang menuliskan kata-kata itu semuanya hanya kabar angin. Para penulis dan pembaca tidak tahu apakah si Fang Baozuang itu nyata. Sekalipun nyata, mereka tidak tahu seperti apa rupa si Fang Baozuang, apalagi Revender. Namun, Revender adalah orang pertama yang menganalisis bahwa hal ini jelas tidak biasa. Oleh karena itu, dia tidak meremehkan peninggalan persegi biasa seperti itu. Tetapi mencetaknya secepat mungkin, dan akhirnya menyerahkannya kepada Victoria. Dia menyerahkan foto berwarna yang dicetak itu kepada Victoria dengan kedua tangan dan berkata dengan hormat. Yang mulia, Pavel mengirimkan kami informasi. Pagoda di foto itu adalah barang antik yang dicari keluarga Rothschild di New York. Victoria melihat dengan penuh semangat dan melihat bahwa itu adalah pagoda persegi. Penampilannya agak mirip dengan pagoda angsa liar besar. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, matanya terbelalak, dan tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Dia memegang foto definisi tinggi di tangannya dengan penuh kegembiraan. Dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Mungkinkah ini si Fang Baozuang yang selalu dianggap guru sebagai senjata suci? Seperti Warren saat itu, Victoria juga pernah mendengar guru Meng Changsheng berbicara tentang si Fang Baozuang. Lagi pula, Meng Changsheng lahir pada periode Linde, dinasti Tang. Saat dia lahir, pagoda angsa liar besar baru saja dibangun. Jadi dia selalu tahu tentang keberadaan si Fang Baozuang. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat keanggunannya. Dia pernah memberitahu Warren dan Victoria bahwa si Fang Baozuang adalah artefak magis tingkat tinggi yang dibangun bersama oleh sejumlah besar pendeta Tao yang sangat terampil di dinasti Tang. Itu tidak hanya persis sama dengan pagoda angsa liar besar generasi pertama. Namun juga saling melengkapi. Victoria sempat meragukan keaslian si Fang Baozu sebelumnya. Tapi sekarang dia melihat gambar ini, ditambah dengan fakta bahwa keluarga Rothschild telah menghabiskan begitu banyak upaya dan mempertaruhkan cemoohan dunia untuk menemukannya. Dia merasakan dalam hatinya bahwa ada kemungkinan besar terjadinya hal ini. Itu adalah si Fang Baozu yang asli. Pada saat ini, Victoria merasakan kabut masa lalu langsung tersapu. Dia berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, si Fang Baozuang, yang bahkan guru tidak berani harapkan atau capai. Sebenarnya ada di tangan keluarga Rothschild. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Jika aku bisa mendapatkan pavilion si Fang, keberuntunganku dan sarang prajurit pasti akan meroket. Mungkin kesempatanku untuk hidup 500 tahun lagi ada di si Fang Baozuang ini. Jika saya dapat mempelajari Taoisme yang lebih mendalam dari si Fang Baozu. Katakanlah mungkin budidayanya akan membuat kemajuan besar. Saat memikirkan hal ini, dia berkata kepada Revender tanpa ragu. Siapkan pesawatnya. Aku mau ke New York langsung. Juga, beritahu Pavel dan Loyal, untuk melakukan segala upaya untuk menyelidiki pedagang barang antik itu. Dan kamu harus menemukan cara untuk mengetahui keberadaan barang antik ini. Revender tidak menyangka hal ini akan membuat Victoria memutuskan untuk pergi ke New York secara langsung tanpa ragu-ragu. Maka tanpa sadar ia berkata, Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa situasi saat ini sensitif dan pemerintah harus berusaha sebisa mungkin untuk tetap diam? Jika Anda masih pergi langsung, apakah tidak ada risiko yang tidak terduga? Lagi pula, perjalanan ke New York sangat jauh. Jika lepas landas dari Buenos Aires, pesawat akan memakan waktu setidaknya 10 jam terbang. Jika ditotal, akan memakan waktu setidaknya 14 atau 5 jam. Saya sarankan kamu serahkan masalah ini pada Loyal dan Pavel.
Jika mereka bekerja sama, mereka berani dan banyak akal, dan mereka pasti akan mampu menyelesaikan tugas. Victoria bertekad. Ia menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Hal ini sangat penting bagi saya dan bahkan bagi seluruh organisasi. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Biarkan mereka mencoba yang terbaik dulu. Tidak peduli apakah mereka bisa berhasil atau tidak, aku harus pergi ke sana secara langsung sebelum aku bisa merasa yakin. Setelah itu, dia dengan lembut menggoyangkan foto di tangannya. Dan foto itu langsung berubah menjadi abu dan berserakan di tanah. Victoria menatap pendeta dan memerintahkan. Ikutlah denganku, dan ingat untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini di rapat. Bab 5925. Ada banyak hal yang ingin Victoria dapatkan dalam hidup ini. Sebelum hari ini, hal yang paling diinginkannya adalah cincin di tangan Maria. Dan rahasia keabadian yang ditinggalkan oleh gurunya Meng Changsheng. Namun hari ini, hal yang paling diinginkannya adalah si Fang Baozuang ini. Anda harus tahu apakah itu cincin atau rahasia. Keabadian. Itu semua adalah milik Meng Changsheng. Dan si Fang Baozuang adalah harta karun yang bahkan Meng Changsheng hanya bisa memimpikannya. Oleh karena itu, nilai si Fang Baozuang berkali-kali lipat lebih besar daripada dua yang pertama. Rahasia keabadian membuat Victoria layak pergi ke Tiongkok dan kembali ke Gunung Siwan. Belum lagi si Fang Baozuang. Dia harus pergi ke sana secara pribadi untuk memastikan semuanya benar-benar sempurna. Jadi Victoria memulai perjalanan ke Buenos Aires secepat mungkin. Di dalam pesawat, dia selalu dalam suasana hati yang sangat gembira. Setelah hidup selama 400 tahun, dia memiliki sifat gelisah dan tidak sabar yang langka. Dia merasa cemas. Dia merasa cemas mengapa pesawatnya tidak bisa melaju lebih cepat. Namun, satu-satunya cara untuk terbang dari pulau tempat Wariros dan berada ke Buenos Aires adalah dengan pesawat amfibi. Batas atas kecepatan pesawat amfibi sangat rendah. Dan kecepatan maksimumnya hanya 500 hingga 600 km per jam. Pada saat ini, Victoria menatap laut di bawah jendela dan berpikir dalam hati. Cincin yang ditinggalkan Tuan untuk Warren pasti memiliki fungsi teleportasi. Jika tidak, mustahil untuk mengirim Warren ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Maria tidak memiliki kultivasi dan tidak dapat mengaktifkan efek sebenarnya dari cincin itu. Jika aku bisa mendapatkan cincin itu, tidak peduli seberapa besar dunia ini atau seberapa jauh dunia ini. Bukankah itu berada dalam jangkauanku? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa marahnya. Maria, yang hanya seorang yang lemah, dia telah mencari selama lebih dari 300 tahun. Dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan rahasia keabadian. Karena itu, dia tiba-tiba mulai berdoa dalam hati. Berdoa agar dia tidak pernah melewatkan si Fang Baozuang lagi. Apalagi membiarkan kisah si Fang Baozuang berakhir seperti Maria dan rahasia keabadian. Yang akan memakan waktu lama untuk mengejarnya. Dia dulu berani mengatakan bahwa dia punya banyak waktu. Tetapi sekarang dia tahu betul bahwa dia hanya mempunyai waktu 100 tahun lagi. Ketika Victoria terbang di atas perairan dekat Antartika. Loyal dari Warriors dan juga naik pesawat dari North Carolina ke New York. Pada saat yang sama, Hang dibawa ke rumah sakit Manhattan dengan helikopter dengan tulang rusuk patah. Rumah sakit Manhattan terletak di jantung kota Manhattan. Tampak seperti gedung perkantoran besar. Bangunan medis komprehensif ini memiliki 21 lantai dan dapat menyediakan berbagai layanan medis lengkap. Termasuk klinik rawat jalan lengkap, unit gawat darurat, bedah, pencitraan, patologi, dan layanan rawat inap. Bangunan 21 lantai ini memiliki departemen pencitraan dan radiologi di ruang bawah tanah. Lantai rawat jalan, gawat darurat, bedah, dan kantor administrasi berada di lantai 1 hingga 10. Dimulai dari lantai 10, ada bangsal rawat inap. Karena rumah sakit ini terletak di Manhattan, di mana tanah merupakan hal yang sangat mahal. Rumah sakit itu sendiri diposisikan sebagai rumah sakit yang relatif mewah. Sebagian besar bangsal rawat inap di sini adalah kamar tunggal. Dan bahkan ada suite tunggal. Dirawat di rumah sakit di sini seperti menginap di hotel bintang 5. Tidak ada bedanya. Peter Yao, yang menerima perawatan di sini, telah ditempatkan di bangsal komprehensif di lantai 17. FBI secara khusus meminta rumah sakit untuk mengatur bangsal utama 1701. Dan juga meminta 3 distrik 1702, 1703, dan 1704 yang berhadapan dengan 1701.
Karena Peter Yeo sangat terpengaruh oleh pelecehan keluarga Rothschild. FBI sangat mementingkan keselamatannya. Karena takut terjadi kesalahan lagi. Jadi, ia mengirim sejumlah besar personel untuk melindunginya. Hang juga ditempatkan di lantai ini. Awalnya, dia ingin memilih lingkungan yang sedekat mungkin dengan tahun 1701. Namun FBI telah memberitahu pihak rumah sakit. Meskipun mereka telah meminta 4 kamar dari tahun 1701 hingga 1704, pasien yang mulai tahun 1705 juga dipindahkan ke bangsa lain yang berlawanan arah dengan tahun 1701. Berdasarkan persyaratan FBI, semua bangsal harus ditempati sebelum dapat ditugaskan ke bangsal secara berurutan. Pengaturan tanpa lompatan tidak diperbolehkan. Artinya, pasien saat ini semuanya ditempatkan di lebih dari 20 bangsal dari pukul 17.30 hingga pukul 17.09. Kapan Hang diterima? Ia hanya dapat diatur pada tahun 1708. Jika ada pasien lain yang dirawat, akan diatur pada tahun 1707. Begitu seterusnya.